Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini berlangsung dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, 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 amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dan bagi mempelai berdua. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara-saudara, kebaktian ini diselenggarakan dalam rangka pernikahan gerejawi Saudara David Aditya Anggriawan dan Saudari Kristi Kusuma Wardani. Dalam kebaktian ini pula kita akan memohon berkat Allah bagi kehidupan pernikahan mereka berdua. Kita akan turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami di Kau. Kau penuh dalamku, aku di dalam-Mu, Kau kerinduanku.
bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk mendengar sabda Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih setia, perlindungan, dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus ketika kami berada di rumah Tuhan ini, ataupun kami yang sedang mengikuti ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara David Aditya Anggriawan dan juga Saudari Kristi Kusuma Wardani. Kami bersyukur karena Tuhan yang telah mempertemukan dua orang yang saling mengasihi, yang saat ini juga akan Tuhan persatukan di dalam kehidupan rumah tangga. Bapak, ini adalah karunia anugerah yang daripada Tuhan yang baik bagi kehidupan mereka. Dan biarlah mereka boleh mengawalinya dengan mengandalkan Tuhan, bersama-sama berproses di dalam Tuhan, dan juga mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mau belajar bersama-sama untuk dapat mendalami firman Tuhan dalam kehidupan pernikahan, terkhusus bagi David dan juga Kristi yang akan membangun kehidupan keluarga baru di dalam Tuhan. Biar mereka boleh diberikan hikmat Tuhan untuk dapat memahami, mengawali kehidupan keluarga mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan begitu juga dengan setiap kami yang Tuhan anugerahkan keluarga dan kehidupan pernikahan, ajar kami juga untuk juga boleh memahami firman Tuhan tentang kehidupan pernikahan, sehingga kami juga boleh terus berproses untuk membentuk kehidupan pernikahan yang indah, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Kasih, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan, berbagilah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada kesempatan kali ini sebenarnya adalah merupakan potongan atau bagian dari surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus mau supaya jemaat di Kolose itu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bagaimana cara mereka berpikir tentang kehidupan, bagaimana cara hidup mereka di dalam sikap dan perbuatan, semuanya itu mengacu kepada ajaran Kristus. Paulus mau bahwa pikiran mereka itu diisi dengan pikiran Kristus. Kehendak yang mereka lakukan itu sesuai dengan kehendak Kristus yang tentunya penuh dengan damai sejahtera. Mereka juga diajak untuk dapat bersyukur dalam segala keberadaan mereka, ya, keanekaragaman karakter, ya, kelebihan dan kekurangan mereka dalam satu tubuh, dalam jemaat Tuhan. Mereka harus bersyukur atas segala sesuatunya dan menggunakan itu untuk bisa memuliakan Tuhan. Namun saudara-saudara, ayat ini juga dapat kita gunakan atau dapat kita tafsirkan dalam konteks kehidupan keluarga Kristen, atau secara spesifik kehidupan pernikahan Kristiani.
Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita pahami dari 2 ayat ini. Yang pertama adalah pernikahan adalah sebuah panggilan untuk menjadi satu dan bersyukurlah. Saat ini kita bersama-sama dengan David dan juga Kristi yang saat ini akan memulai kehidupan baru mereka untuk menjadi sebuah keluarga. Mereka dipanggil menjadi satu di dalam sebuah kehidupan pernikahan. Tentunya pernikahan itu menjadikan kalian satu, itu bukan berarti kalian harus selalu sama atau menyamakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kalian. Misalnya hobi hobi masing-masing ada kesamaan? Beda hobinya? Mungkin berbeda. Tetapi ketika kalian disatukan di dalam kehidupan pernikahan, itu bukan berarti hobinya harus udah deh disama-samain aja lah biar sama, biar klop gitu ya. Atau kalian punya masakan kesukaan. Yang satu misalkan sukanya yang asin-asin, yang satu sukanya masakan yang manis-manis. Nanti ketika kalian menjadi keluarga satu rumah tangga begitu, lalu nanti yang satu mengatakan ya sudah deh, saya ikutin aja deh apa kesukaan suami, ataupun sebaliknya, saya ikutin aja deh apa kesukaan istri gitu ya. Ataupun kita menyamakan apa yang menjadi profesi gitu ya. Kalau ini kebetulan profesinya sama gitu ya, tidak perlu disama-samakan, memang sudah sama sebagai dokter gigi. Lalu kita juga mungkin punya pemahaman bahwa supaya kompak, langgeng, bisa jalan bareng, kebiasaan-kebiasaan pun harus disamakan. Ada banyak orang yang berpikir kalau misalkan nanti semuanya sama itu akan lebih baik, itu akan lebih mudah untuk dilakukan hidup bersama-sama, karakternya disama-samakan. Mungkin yang satu pendiam, mungkin yang satu suka berbicara, suka bersosialisasi dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu yang maksud dari kata disatukan di dalam Tuhan, dalam sebuah pernikahan. Yang harusnya terjadi adalah kalau kita disatukan suami dan istri, nanti kalian akan menjadi suami dan istri nantinya, kalian akan saling menyesuaikan satu dengan yang lain. Jadi bukan menyamakan, tetapi menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Toh ketika kalian menikah kalian tetap jenis kelaminnya berbeda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang satu akan menjadi suami, yang satu akan menjadi istri. Perannya pun juga berbeda Suami punya peran sendiri, istri juga punya peran sendiri, punya tugas tanggung jawab masing-masing yang kadang-kadang sama, tapi juga kadang-kadang berbeda. Kalian punya karakter masing-masing, kebiasaan hidup masing-masing karena berasal dari keluarga yang berbeda kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Tentu semua itu butuh proses untuk bisa menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Saudara, kisah kasih mereka ini ternyata unik karena ceritanya mereka diawali dengan sebuah hubungan pertemanan teman dekat lalu dekat-dekat lama-lama menjadi semakin dekat, masuk dalam sebuah tahapan pacaran, dan semakin dekat lagi dan semakin dekat lagi, dan semakin didekatkan Tuhan, saat ini akan masuk dalam kehidupan pernikahan. Tentu kalian berdua sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin David sudah mengenal kelebihan Kristi apa sih kekurangan Kristi apa sih. Kalau saya seperti ini, bersikap seperti ini, dia kira-kira akan bersikap seperti apa. Begitupun sebaliknya, Kristi mungkin sudah tahu kurang lebih kebiasaan-kebiasaan David seperti apa kelebihan dan kekurangan pasangan kita seperti apa. Dan tapi nanti ketika kalian masuk dalam kehidupan pernikahan, relasi kalian akan semakin dekat dan intim satu dengan yang lain, dan akan menunjukkan jati diri kalian masing-masing Mungkin ada orang yang punya kebiasaan bangun tidur, mandi dulu, bersih-bersih dulu, baru sarapan, baru berangkat kerja. Tapi juga ada orang yang terbiasa dalam kehidupannya bangun tidur sarapan dulu, baru mandi, bersih-bersih, baru nanti berangkat bekerja. Ada mungkin kegiatan-kegiatan lain yang berbeda. Ada yang satunya kebiasaannya rapih taruh barang itu harus pada tempatnya.
Sehabis mandi taruh anduk ya harus di tempatnya, di jemuran begitu ya, di jemuran handuk begitu. Tapi ada juga mungkin orang yang terbiasa untuk meletakkan barang yang ya karena terburu-buru ya jadinya meletakkan asal tempat mana saja begitu ya. Dan hal-hal yang seperti itu mungkin saja terjadi di dalam kehidupan sebuah pernikahan yang di awalnya pasti butuh yang namanya penyesuaian ya, menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Menerima ya, kita juga harus memiliki sikap menerima pasangan kita apa adanya. Ada kelebihannya, hal-hal yang positif yang harusnya kita apresiasi karena itu baik, kita contoh karena itu baik. Tapi mungkin juga kita akan menemukan adanya hal-hal yang negatif ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ya, yang sebenarnya masih bisa dibentuk lagi untuk menjadi lebih baik, yang dimana kita juga harus membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik bersama-sama, jadi saling support satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk dapat bersatu, tapi untuk menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Dan bersyukurlah jika Tuhan menyatukan di dalam ikatan pernikahan. Sebab pernikahan itu adalah sebuah anugerah, karunia dari Tuhan. Tidak semua orang memilih ya untuk bisa menikah atau mendapatkan anugerah karunia kehidupan pernikahan di dalam kehidupannya. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih karunia untuk selibat atau hidup sendiri atau memutuskan untuk tidak menikah ya. Itu adalah sebuah pilihan dan sama-sama adalah karunia dari Tuhan. Jadi jika David dan juga Kristi diberkati di dalam sebuah pernikahan, bersyukurlah karena itu adalah sebuah anugerah yang daripada Tuhan ya. Bersyukur atas kasih setia Tuhan ya di dalam kehidupan kalian berdua. Kalian dipertemukan Tuhan dan juga dipersatukan Tuhan dalam hubungan pernikahan ya. Dan yakinlah kalau yang Tuhan pilih itu pasti tepat, cocok. Karena kadang-kadang kita berpikir ya kalau orang menikah pasti sudah merasa, karena faktornya sudah merasa nyaman, karena sudah saling sayang, sudah saling suka, sudah saling mengasihi. Tapi kalau orang Kristen punya dasar yang lebih daripada sekedar itu ya. Karena kita punya pemahaman jika kita dipersatukan dalam sebuah pernikahan, Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menyatukan, berarti kita cocok dengan pasangan kita ya. Kalau kita melihat orang lain secara fisik, penampilan atau karakter kebiasaan yang terlihat di depan kita, tapi Tuhan kita melihat hati. Jadi tanamkan kepada diri kalian masing-masing, David dan Kristi, bahwa kalau saya diberkati Tuhan dalam sebuah pernikahan dengan dia, ini udah pasangan yang paling cocok yang daripada Tuhan yang Tuhan karuniakan. Jadi nanti apapun rintangan, tantangan kehidupan pernikahan kalian di depan ya, entah 5 tahun pernikahan ke depan, 10 tahun dan seumur hidup kalian, semua pasti bisa dilalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan berbicara tentang pernikahan, ada sebuah ilustrasi tentang sepatu yang dapat kita pelajari maknanya. Sepatu itu ya saudara, bentuknya pasti kiri kanan berbeda. Dia selalu sepasang, gak pernah ada sebelah gitu ya. Coba Bapak Ibu dan Saudara lihat kaki saudara-saudara yang pakai sepatu atau sendal, tentu modelnya berbeda ya. Satu untuk yang sebelah kiri, satu untuk sebelah kanan. Tidak persis sama bentuknya, tetapi mereka serasi satu dengan yang lain. Ketika dia berjalan pun dia tidak berjalan secara kompak. Bayangkan ya, kalau sepatu yang kita gunakan itu berjalan secara kompak, berarti kita melompat-lompat begitu ya. Idealnya orang berjalan pasti bergantian, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Intinya mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan tidak pernah ada yang bisa menggantikan posisi satu dengan yang lain. Ya kiri tetap di kiri digunakan oleh kaki kiri, kanan tetap yang kanan digunakan oleh kaki yang kanan. Mereka sederajat, tidak ada yang merasa lebih tinggi satu dengan yang lain atau lebih rendah satu dengan yang lain. Dan bila yang satu hilang, tentu yang lainnya merasa tidak berarti. Nah saudara, ilustrasi ini juga bisa menggambarkan kehidupan pernikahan orang Kristen, yang dimana kedua
posisi ini berbeda satu dengan yang lain, tetapi disatukan untuk dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka posisinya sama di hadapan Allah, punya tanggung jawab, ya, punya tugas peran yang berbeda, tetapi intinya satu tujuan dan juga untuk saling melengkapi. Hal yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan kali ini adalah Kristus menjadi pusat dalam pernikahan. Ini adalah sebuah resep paling penting untuk bisa menciptakan pernikahan yang bahagia dan langgeng. Ada banyak orang yang ketika ada pembinaan atau seminar-seminar tentang kehidupan pernikahan, ada banyak pertanyaan seputar apa sih resepnya kalau kita pingin punya kehidupan pernikahan atau kehidupan keluarga yang langgeng. Bagi kita orang Kristen, saudara, resep yang paling utama adalah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan pernikahan kita. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Kita sedang mencari kehendak Tuhan dan belajar berproses bersama-sama untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Karena kalau itu yang menjadi tujuan kita bersama-sama dalam sebuah pernikahan, maka kita akan menuju ke sebuah tujuan yang sama, ya. Tidak ada orang yang sempurna, betul ya Bapak Ibu dan Saudara. Sebuah keluarga yang terlihat indah, harmonis, romantis sekalipun, tentu mereka juga pernah menghadapi yang namanya konflik, perbedaan pendapat, mungkin juga bertengkar, tetapi boleh kembali dipersatukan dalam kasih. Ada sebuah sikap mau memaafkan, ya, dan juga mau meminta maaf kalau mereka memakai prinsip kehidupan orang Kristen seperti apa yang diajarkan oleh Kristus. Pasti setiap orang tidak ada yang sempurna, pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat, pertengkaran, konflik-konflik yang ada di dalam relasi kita dengan pasangan ataupun keluarga kita, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itulah yang harus kita sikapi dengan positif. Dan kalau kita mau menyikapi dengan positif sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, tentu pasti hasilnya akan baik. Karena pikiran Kristus, kehendak-kehendak Kristus seperti yang firman Tuhan katakan di sini, semuanya mendatangkan damai sejahtera. Lalu hal yang ketiga yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ayat yang ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita harus belajar di dalam perkataan dan perbuatan kita itu mencerminkan Kristus, ya. Perkataan dan juga perbuatan kita itu dapat berefek atau berdampak kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya dengan pasangan kita. Bisa berdampak membangun relasi, tetapi juga bisa berdampak merusak relasi kita dengan pasangan ataupun keluarga kita. Ibaratnya paku, ya saudara, bayangkan ini saya pegang paku, lalu saya tancapkan, ya, saya palu begitu ya, saya tancapkan di sebuah kayu begitu, lalu dia, permukaan kayu ini pasti akan terdorong oleh paku itu. Tapi setelah beberapa saat saya akan menarik paku itu dengan tang, ya. Mungkin permukaan itu tidak lagi mendapat sebuah tekanan atau kesakitan begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa meskipun paku itu ditarik, tetap ada bekas pada permukaan kayu itu yang tentunya tidak mudah untuk bisa dihilangkan begitu saja. Sama juga dengan hal perkataan dan tindakan kita yang kadang-kadang seringkali membuat orang-orang di sekitar kita merasa tersakiti. Pasangan kita atau anak kita atau orang tua kita, tanpa sadar itu menyakiti hati mereka, atau dengan sadar kita sengaja melakukannya. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk dapat berhati-hati dalam perkataan dan juga tindakan kita kalau kita hidup di dalam Kristus. Mungkin
kita merasa tanpa sengaja meluapkan emosi kita, kemarahan kita, agar diri kita ini lega, agar pasangan kita itu bisa mendengarkan ya apa yang menjadi pikiran kita dan apa isi hati kita. Lalu kita ungkapkan begitu saja dengan cara yang marah-marah. Meskipun setelahnya kita minta maaf, saudara, tetap saja ya, tapi tetap saja mungkin akan ada bekas luka yang tertinggal di dalam relasi itu. Ya mungkin keadaannya tidak bisa kembali seperti semula yang tidak ada bekas lukanya sama sekali. Tetapi kita belajar untuk bisa memproses diri kita masing-masing sebagai sebuah pasangan. Ya, Kristi dan David belajar memproses diri untuk bisa berkata-kata dan melakukan apa yang baik dan tindakan yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan pernikahan kalian. Paling tidak kalian saling mengingatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bersama-sama membangun sebuah relasi ya, untuk bisa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, hikmat Tuhan dalam kehidupan keluarga kalian. Ada sebuah ungkapan yang dalam bahasa Inggris itu dikatakan seperti ini, saudara. Life ends when you stop dreaming. Hope is lost when you stop believing. And love fails when you stop caring. Yang kurang lebih artinya adalah hidup akan berhenti ketika kamu berhenti untuk bisa bermimpi. Harapan itu akan pupus ketika kamu berhenti untuk bisa percaya bahwa harapan itu bakal terrealisasi. Dan cinta kasih itu akan gagal ketika kamu berhenti untuk saling mengasihi ataupun saling peduli satu dengan yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ungkapan ini baik sekali untuk bisa menjadi perenungan bagi setiap kita. Baik untuk David dan Kristi ataupun setiap kita yang memiliki kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu bahwa ada begitu banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh pernikahan-pernikahan pada zaman sekarang, ya. Entah itu adalah sebuah kesibukan, ya, di mana suami istri akan bekerja, lalu menghabiskan banyak waktu di dalam pekerjaan, yang kadang-kadang waktunya itu hanya tinggal sedikit yang untuk bisa diberikan kepada pasangan ataupun keluarga, begitu ya. Dan kita belajar untuk bisa menyeimbangkan ya antara waktu-waktu yang Tuhan karuniakan ini, juga kita kasih sisihkan waktu untuk keluarga kita, untuk tetap peduli memperhatikan mereka. Ataupun tantangan-tantangan yang lainnya, ketika orang merasa tidak terpedulikan oleh pasangan, lalu ada orang lain, ya dikatakan orang ketiga, orang keempat, orang kelima, yang mungkin terlihat sesaat lebih peduli, lebih care pada saat itu, dan muncullah yang namanya, istilahnya zaman sekarang dikatakan pelakor pembinor gitu ya, perebut laki orang, perebut bini orang, atau istri orang dan lain sebagainya. Dan hal itu yang menjadi tantangan kita pada zaman ini. Tapi bagaimana kalau kita mengandalkan apa yang diajarkan oleh Kristus untuk tetap saling mengasihi pasangan kita, untuk tetap peduli pada mereka, itu akan membuat pernikahan kita bertahan langgeng bersama-sama dengan Tuhan. Selamat membangun kehidupan pernikahan yang bahagia, yang indah di dalam Tuhan. Bagi David dan juga Kristi, Tuhan memberkati. Amin. Saudara David Aditya Agriawan dan Saudari Kristi Kusuma Wardani, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini, kami akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua
dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Tujuan pernikahan yaitu adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Saudara David Aditya Agriawan dan juga Saudari Kristi Kusuma Wardani, dengarlah nasihat dan janji Tuhan ini. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berdua berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Sekarang mempelai berdua saya persilakan untuk berdiri. Setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, bersediakah saudara berdua menerimanya dan berjanjikah saudara berdua untuk mewujudkannya? Bagaimana jawab saudara David Aditya Anggriawan? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudari Kristi Kusuma Wardani? Ya, dengan segenap hati. Hendaklah ya, tetap ya, Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaatnya menjadi saksi. Sekarang silahkan berjabat tangan dan masing-masing menyatakan ikrarnya. Kristi Kusuma Wardani, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Dan sebagai seorang suami yang takut akan Tuhan, aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap setia untuk memeliharamu dengan segenap hati. David Aditya Anggriawan, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai seorang istri yang setia dan takut akan Tuhan, aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sepanjang kehidupan kita. Sekarang saudara berdua dipersilakan untuk menuju ke depan dan berlutut di tempat yang sudah disediakan. Saudara David Aditya Anggriawan dan Saudari Kristi Kusuma Wardani, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Sekarang terimalah berkat Tuhan atas pernikahan saudara berdua. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadah, kasih setia, dan kesucian. Amin. Saudara berdua dipersilakan untuk berdiri. Tetap berdiri di tempat karena selanjutnya kita akan melaksanakan tindakan-tindakan simbolis. Yang pertama adalah pembukaan cadar, dipersilakan untuk saling berhadapan. Dan David dipersilakan untuk boleh membuka cadar dari Kristi. Benar ya, ini Kristi ya. Cantik ya hari ini ya. Nggak pangling toh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tindakan simbolis yaitu pertukaran cincin. Saudara David Aditya Anggriawan, kenakanlah cincin itu pada jari manis tangan kanan istri saudara. Kristi Kusuma Wardani, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saudari Kristi Kusuma Wardani, kenakanlah cincin itu pada jari manis tangan kanan suami saudara. David Aditya, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Ya. Selanjutnya adalah pertukaran tempat. Karena kalian sudah diberkati dan diteguhkan pernikahannya, sekarang sudah sah sebagai suami dan istri. Selanjutnya dipersilakan ke tempat di samping untuk penandatanganan piagam pernikahan gerejawi. Dan selanjutnya penatua kita akan menyerahkan Alkitab dan piagam. David dan Kristi, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah sebagai dasar dan pedoman bagi kehidupan pernikahan saudara berdua. Ingat dan camkanlah bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Silakan. Baik, selanjutnya mempelai berdua dipersilakan untuk memberikan persembahan sulung.
Baik. Selanjutnya dipersilakan untuk memberikan penghormatan kepada orang tua saudara-saudara. Tetap berdiri, David dan Kristi. Saudara David Adityan Agriawan dan juga saudari Kristi Kusuma Wardani. Masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Atas nama segenap Majelis Jemaat dan anggota Jemaat GKI Salatiga, saya mengucapkan selamat kepada saudara berdua. Sekarang saudara berdua dipersilahkan untuk menghadap ke jemaat dan kepada hadirin yang hadir. Saudara-saudara, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa. Baik, dipersilakan untuk kembali duduk. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berbahagia
bersama dengan Saudara David Aditya Anggriawan dan juga Saudari Kristi Kusuma Wardani. Hari ini Tuhan nyatakan karunia, kebaikan, berkat dan kebahagiaan yang melimpah dalam kehidupan mereka dan juga keluarga besar mereka. Tuhan yang senantiasa telah menjaga dan melindungi mereka sampai pada hari ini. Tuhan yang telah mendengar doa-doa dan harapan mereka untuk boleh dipersatukan di dalam kehidupan pernikahan di dalam Tuhan. Semua hanya karena anugerah dan pengasihan Tuhan. Meskipun kami tahu ada begitu banyak keterbatasan-keterbatasan yang dapat kami lakukan bersama-sama dalam masa PPKM ini. Namun kami tetap bersukacita dan bersyukur karena Tuhan sungguh baik menyatakan karunia-Mu kepada kedua saudara kami yang terkasih ini. Kami terus mendoakan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Biar mereka tetap ada di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan, hidup bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, menyatukan visi dan misi keluarga mereka, menyatukan tujuan hidup keluarga mereka, dan juga Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan apapun yang Tuhan percayakan. Tuhan yang kiranya memberkati keluarga ini selalu, pun juga ketika Tuhan menganugerahkan anak ataupun anak-anak kepada mereka, berikanlah hikmat bagi mereka sebagai orang tua yang baik, yang takut akan Tuhan, untuk boleh mendidik anak mereka ataupun anak-anak mereka dengan kasih setia Tuhan dan juga pengajaran yang sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan pada setiap kami. Pimpin mereka untuk boleh melakukan peran dan tanggung jawab mereka, masing-masing sebagai suami ataupun sebagai istri, ataupun nantinya kelak sebagai seorang ibu ataupun ayah. Bapa, kami yakin dan percaya bersama Tuhan mereka akan melalui segala hal yang indah, karena apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan dalam hidup mereka adalah yang terbaik di dalam kehidupan mereka berdua. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun mereka untuk boleh menjalani hari-hari hidup bersama di dalam masa-masa penyesuaian satu dengan yang lain ataupun penerimaan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk setiap tahapan proses acara yang boleh berlangsung sampai dengan saat ini. Bahkan Tuhan juga yang sudah memberkati ibadah ini sehingga boleh berjalan sampai dengan saat ini. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkati setiap apa yang direncanakan atau dirancangkan oleh keluarga ini, terkhusus untuk proses catatan sipil dan yang lainnya. Tuhan berkati setiap persiapan dan acara yang berjalan supaya semua boleh berjalan dengan baik, memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Kasih, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati, terkhusus untuk keluarga besar dari David dan juga Kristi. Tuhan yang memberikan kasih karunia-Mu, kesehatan yang sempurna, dan pimpinan Tuhan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan keluarga ini. Pun juga bagi setiap kami yang hadir di tempat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ataupun kami yang mengikuti ibadah ini secara online di tempat kami masing-masing atau di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menuntun kehidupan kami dan mendatangkan kebaikan. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah berkat bagi semua orang. Sekarang terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan merasakan tiap sukacita
tanpa Tuhannya tiadalah langkah. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat-Mu. David dan Kristi, gimana sekarang? Sudah plong? Masih deg-degan ya? Sudah nggak terlalu? Tapi jangan enggak ya, kalau nggak deg-degan nanti malah bingung saya. Jangan-jangan pingsan gitu ya, enggak ya? Jadi selamat sore David dan Kristi, selamat sore Bapak Ibu, orang tua dari mempelai dan juga keluarga inti ya, kakak dan adik dari David. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing, selamat sore. Kita semua berbahagia di sini karena ada satu keluarga baru di sini yang baru saja pernikahannya diteguhkan dan diberkati ya, keluarga David dan Kristi. Nah, meskipun pernikahan ini dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19, dalam segala macam keterbatasan gitu ya, dari sisi gereja juga ada banyak keterbatasan dalam kami melayani, harus prokes gitu ya, kita mengikuti protokol kesehatan dan kita benar-benar mencoba memperhatikan, mengawal kesehatan kita semua gitu ya. Tapi kami berharap pernikahan ini tidak kehilangan maknanya, gitu ya. Maknanya tetap dapat bisa dirasakan oleh David dan Kristi khususnya dan juga keluarga inti, gitu ya. Jadi kami sungguh berharap makna pernikahan ini tetap dapat dirasakan, diambil, dijaga, gitu ya, selama masa pernikahan kalian berdua. Kalau bicara tentang pernikahan, saya ingat seutas tali. Seutas tali ini kalau kita perhatikan dengan detail gitu, biasanya terdiri dari 3 tali yang lain, gitu ya. Mungkin ada yang 2, tapi kalau kita perhatikan kekuatannya lebih kuat yang terdiri dari 3 tali yang lain. Nah, kalau pernikahan kan berdua saja, kenapa bisa tali yang isinya 3 gitu ya? Kalau mantan pacar saya bilang, it takes 2 to make a relationship, but it takes 2 to make a relationship, you and me. But it takes 3 to make a harmonious relationship, you and me and God. Nah, jadi ada 3. Kalau kita perhatikan tali yang terdiri dari 3 tali lain yang berpilin menjadi 1 itu lebih kuat dibandingkan yang terdiri dari 2 saja, gitu ya. Nah, yang ketiga ini bukan pil, bukan will, tapi Tuhan, gitu ya. Seperti lagu terakhir yang kita nyanyikan tadi. Jadikanlah Tuhan Yesus
sebagai tamu yang menetap di rumah David dan Kristi. Bahkan jadikanlah dia sebagai kepala rumah tangga kalian, supaya rumah tangga kalian nanti jadi kuat dan harmonis. Oke, ini pesan singkat dari saya sebagai wakil dari Majelis Jemaat GKI Salatiga, dan kami mohon maaf kalau masih banyak keterbatasan yang ada di sini ya ketika kami melayankan ibadah pernikahan ini. Tapi kami percaya Tuhan akan sempurnakan gitu ya, dan kami juga berharap seperti yang saya sampaikan di awal, makna dari ibadah ini tetap dapat diambil dan dijaga dalam kehidupan rumah tangga David dan Kristi. Sekali lagi Majelis Jemaat dan juga Jemaat GKI Salatiga mengucapkan selamat kepada David dan Kristi sebagai keluarga baru. Jangan kapok kalau misalnya kami mungkin kadang-kadang menegur gitu ya. Itu bukan karena kami tidak suka, tapi karena rasa kasih kami kepada kalian berdua. Itu ya. Jadi sekali lagi selamat. Semoga keluarga David dan Kristi langgeng, kuat dan harmonis di dalam Tuhan. Kalau ada sambutan dari keluarga yang mewakili bisa hadir ke sini. Silakan. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Helen Ruth Manurung. Yang terhormat Majelis GKI Salatiga, Bapak Ibu sekalian, serta secara khusus kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kebaktian peneguhan pernikahan ini boleh berjalan dengan lancar walaupun dalam suasana pandemi. Kami percaya semua berkat anugerah tetap berjalan selama pandemi untuk kita semua, baik pendeta, majelis, jemaat, serta kita semua serta keluarga baru David Kristi. Juga orang-orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung kegiatan ini, ibadah ini, juga rekan-rekan dari LCD, tim musik, dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat sore, Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Ya, ibadah pernikahan sudah selesai. Kita bisa lanjutkan dengan sesi foto kalau misal bisa diatur duluan. Foto pertama dengan pendeta dan penatua, silakan. Tutup. Ya.